Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat belajar dengan baik. Nah, pada pembelajaran IPA hari ini, Bu Nur Santi akan menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah, yaitu subbab tentang jantung dan tentang peredaran darah. Nah, jantung, yang kita ketahui bahwa jantung itu adalah suatu bagian dari organ tubuh kita yang sangat penting. Apa sih fungsi dari jantung? Nah, jantung adalah organ pada sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung, seperti yang kita ketahui bahwa jantung itu terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Yang sudah kita pelajari pada pembelajaran di semester ganjil bahwa tulang yang melindungi organ jantung adalah tulang rusuk, ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang struktur dinding jantung. Seperti kita lihat di gambar ya. Pada dinding jantung terdapat epikardium. Kemudian ada miokardium dan endokardium. Epikardium adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. Yang kedua, miokardium tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Kemudian yang ketiga, endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung dilapisi oleh selaput perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium, kanan dan kiri. Kemudian terdiri dari 2 bili atau ventricle, kanan dan kiri. Selanjutnya kita baca ya. Kita lihat gambarnya ya. Nah, gambar jantung. Kemudian serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium sinister menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang keempat, bilik kiri atau ventricle sinister berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding bilik lebih tebal daripada dinding atrium karena bertugas memompa darah. Dinding bilik kiri adalah dinding jantung yang paling tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh. Ruang jantung. Nah, seperti yang kita ketahui ya, jantung itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, yaitu ruang jantung dibatasi oleh sekat-sekat yang terdiri dari yang pertama, septum atriorum, memisahkan ruang antar atrium. Pada saat dalam kandungan, sekat ini belum menutup dan disebut foramen ovale. Yang kedua, septum interventricularis, yaitu memisahkan ruang antar ventricle. Kemudian yang ketiga, septum atrioventricularis, yaitu memisahkan ruang antar atrium dan ventricle. Berikutnya, ya, jantung itu memiliki katup. Jadi katup ini fungsinya nanti bisa membuka dan bisa menutup.
Katup jantung berfungsi menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup jantung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, katup atrioventrikular trikuspid. Katup ini terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Kemudian yang kedua adalah katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup atrioventrikular bikuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kiri. Katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Oke ya. Ini adalah gambar dari bagian-bagian jantung yang sudah diberi nomor. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian nomor 7 ini nanti dibagi menjadi 3 bagian, ada 7A, 7B, dan 7C. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, bagian dari jantung vena cava superior. Berfungsi mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Yang kedua, vena cava inferior. Berfungsi mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Yang ketiga, arteri pulmonalis kanan. Mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan menuju ke paru-paru kanan. Yang keempat, arteri pulmonalis kiri. Mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan ke paru-paru bagian kiri. Yang kelima, vena pulmonalis kanan. Berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen atau O2 dari paru-paru kanan ke serambi kiri pada bagian jantung. Yang keenam, vena pulmonalis kiri. Mengalirkan darah kaya oksigen atau O2 dari paru-paru kiri ke serambi kiri. Yang ketujuh, ketujuh ini terdapat aorta. Aorta yaitu arteri terbesar mengalirkan darah kaya akan oksigen dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui 3 percabangan. Itu ada arteri brachiocephalus. Yang A, bercabang 2 menjadi karotid dexter dan subclavian dexter, mengarah ke tangan kanan, kepala, dan leher. Ada 7B, arteri karotid sinister, mengarah ke kepala dan leher. Yang ketiga atau bagian C, ada arteri subclavian sinister, mengarah ke tangan kiri, dada, dan bahu. Nutrisi jantung disuplai oleh pembuluh arteri koronaria dan vena koronaria. Pembuluh darah baru terisi ketika jantung berrelaksasi. Jantung berdenyut karena adanya gerakan kontraksi dan relaksasi harmonis otot jantung. Selanjutnya, apabila terjadi kontraksi, maka darah keluar dari jantung. Katup semilunar terbuka. Sedangkan ketika berrelaksasi, darah masuk ke jantung. Katup atrioventrikular terbuka. Salah satu gerakan kontraksi dan relaksasi disebut dengan siklus denyut. Satu siklus denyut dapat berlangsung selama 0,8 detik ya. Kemudian mekanisme denyut jantung. Yang pertama, denyut jantung dimulai dari titik yang disebut nodus sinoatrial atau SA node atau titik pacu jantung.
jantung berelaksasi dan darah masuk ke jantung. Kemudian yang kedua ada AV node. Dari nodus sinoatrial, rangsangan denyut jantung dilanjutkan ke titik yang disebut dengan nodus atrioventrikular atau AV node. Kemudian yang ketiga ada berkas His. Nodus atrioventrikular menyebarkan rangsangan melalui berkas His menuju ujung jantung. Selama 0,1 detik terdapat jeda di mana darah mengalir menuju ventrikel dan siap berkontraksi. Yang keempat ada serabut Purkinje. Rangsangan kemudian menyebar ke seluruh bagian jantung melalui serabut Purkinje. Jantung berkontraksi dan darah keluar dari jantung. Denyut jantung menghasilkan denyut pembuluh darah dan tekanan darah. Nah, kalian kan pernah tahu ya, ada seseorang yang menderita tekanan darah tinggi ataupun seseorang yang menderita tekanan darah rendah. Nah, karena denyut jantung tadi akan mengakibatkan adanya tekanan darah. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan darah? Nah, tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir ke tubuh kita. Nah, tekanan darah itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan tekanan darah sistolik, yaitu terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah. Dengan sistolik normal itu sebesar 120 mmHg atau nanti dinamakan dengan tekanan darah tinggi. Yang kedua, tekanan diastolik terjadi ketika jantung berelaksasi menerima darah. Dengan diastolik normal itu sebesar 80 mmHg atau nanti di bawah itu dinamakan dengan tekanan darah rendah ya. Tekanan darah seseorang itu dipengaruhi oleh viskositas darah atau kekentalan darah yang ada pada tubuhnya dan juga hambatan kerja jantung. Tekanan darah itu dapat diukur dengan alat yang dinamakan dengan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah normal seseorang itu adalah 120/80 mmHg. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh kita ya. Selanjutnya kalian dapat pelajari sendiri ya sampai perbedaan pembuluh arteri dan vena. Demikian pembelajaran IPA pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.